laki-laki tidak boleh menggunakan sebagai apapun yang berasal dari emas. Itu gigi. Nah, gigi dari emas boleh nggak? Ya nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين وإياكم رحمكم إخوان في الدين رحمكم الله. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bersolawat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, juga seluruh keluarga, sahabat dan umatnya ila yaumil akhir. Kemudian mari kita meluruskan niat, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan amal-amal sulih bagi kita, diantaranya bertolabul ilmu, menjadi ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat nanti. Dan kita melanjutkan kita pada hari ini kitab Al-Wajiz tentang bab bejana. Baik, ma'asyar muslimin wa iyyakum rahimahumullah. Materi kita pada hari ini bab yang tidak kalah pentingnya, karena Allah melalui lisan Rasulnya menyampaikan bentuk-bentuk peringatan yang sangat tegas terhadap kaum muslimin yang menggunakan atau memakai yaitu sesuatu yang berasal dari emas dan perak. Baik, kita akan memulainya. Sesungguhnya agama Islam merupakan agama yang telah sempurna. Agama Islam bukanlah agama yang hanya mengatur antara seorang hamba dengan Tuhannya saja, dengan Rabbnya saja. Namun Islam mengatur berbagai masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Jadi di dalam Islam tidak ada satupun masalah yang tidak dijelaskan, baik urusan hablum minallah maupun hablum minannas, atau urusan akhirat dan juga urusan dunia. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya bejana. Bejana itu tempat
bisa piring, bisa gelas, bisa ini dan seterusnya. Bejana untuk media, air, makanan atau yang sejenisnya, di mana bejana tersebut berupa macam-macam dan bahannya bisa dari plastik, bisa dari kaca, bisa dari besi, bisa dari aluminium dan seterusnya, dan juga bisa terbuat dari emas dan perak. Itu. Sehingga Islam perlu menjelaskan mana tempat-tempat atau bejana-bejana yang halal dan yang haram. Salah satu yang dijelaskan dari berbagai hadis ini tadi, yakni bejana yang terbuat dari emas dan perak. Jadi kalau begitu, semua bejana awalnya adalah halal atau boleh. Jadi semua tempat awalnya halal atau boleh, sampai ada yang mengharamkannya, karena ini urusan dunia. Tolong bedakan urusan dunia dan urusan akhirat atau ibadah. Kalau dunia itu semuanya halal, terkecuali ada dalil yang mengharamkannya. Itu untuk urusan dunia. Namun sebaliknya, urusan ibadah atau agama semuanya adalah haram, kecuali ada dalil yang memerintahkan atau yang menghalalkannya. Tolong jangan dibalik ya. Kalau urusan dunia, mana yang melarangnya, mana, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, kalau urusan agama, mana yang melarangnya? Ingat, seluruh agama tadi semuanya adalah haram, terkecuali ada perintah. Tapi kalau dunia dibalik, semuanya halal kecuali ada larangan-larangannya. Di antaranya, silahkan bahwa semua itu halal awalnya, termasuk bejana. Quran surat 2 atau Al-Baqarah ayat 29. Surat 2 atau Al-Baqarah ayat ke-29. Ini hukum bejana atau hukum semuanya. Tafadhol. Dia Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Iya, lihat di ayat itu, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Lihat, Allah menciptakan seluruh yang ada di bumi ini untuk manusia. Maka dalam ayat yang mulia ini, Allah tabaraka wa ta'ala menganugerahkan semua yang ada di bumi ini untuk manusia. Juga Allah tabaraka wa ta'ala ketika menganugerahkan bumi ini, semuanya adalah boleh, kecuali ada yang melarangnya. Apa yang melarangnya? Contohnya adalah bejana yang terbuat dari emas dan perak. Berarti yang dilarang menggunakan bejana, tempat, wadah atau apapun namanya, untuk makan dan minum, yaitu terbuat dari emas atau perak. Hal ini merujuk hadis ini tadi, an Hudzaifah tadi, dari Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyatidz dzahab wal fiddah.
Janganlah kamu sekali-kali minum dengan bejana emas atau perak, yakni perak murni, dan jangan pula kamu memakai sutra tipis. Karena sesungguhnya hal tersebut untuk mereka di dunia saja, maksudnya untuk orang-orang kafir, dan bagi kita di akhirat kelak. Jadi pakaian kita nanti di akhirat sutra. Tapi sutra di sini yang diharamkan hanya untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Perempuan boleh, tetapi khusus bejana yang terbuat dari emas dan perak, baik laki-laki maupun perempuan boleh. Ya. Jadi hadis ini jelas sekali. Kenapa? Karena sekali lagi kalau kita mendapatkan dalil, sekali lagi ingat tadi kaidah yang harus kita pegang, seluruh urusan dunia adalah halal kecuali ada yang mengharamkannya. Dan yang diharamkan di sini bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian berikutnya sebab pelarangannya Rasulullah SAW berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah tersebut di atas. Pelarangannya yakni pada sabda Nabi, fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Ini pelarangannya ada di sini. Karena sesungguhnya hal itu tersebut untuk mereka di dunia dan bagi kita kelak di akhirat. Inilah bentuk larangan di samping la tasyrabu fi aniyah tadi. Pengertian adalah orang kafir yang menggunakan bejana emas dan perak di dunia karena mereka tidak memiliki agama yang melarang hal tersebut. Sehingga kalian wahai kaum muslimin dilarang meniru mereka, dan hal itu untuk kalian nanti di akhirat ini. Juga hadis-hadis yang juga diriwayatkan dari Ummu Salamah tadi, di mana Rasulullah SAW orang yang minum dengan bejana perak laksana memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. Lihat, sangat luar biasa. Juga Imam Muslim sama meriwayatkan sama. Oleh karena itu, mari kita sama-sama perhatikan, nanti akan ada penjelasan yang sangat panjang berkaitan dengan bejana dari emas dan perak ini. Di samping hadis yang kita sampaikan tadi di atas, baik riwayat Hudzaifah atau Ummu Salamah, juga diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib, di mana Imam Muslim meriwayatkan Rasulullah SAW memerintahkan kami melakukan 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara. Di antara yang dilarang, minum dengan menggunakan bejana perak, karena siapapun yang minum darinya di dunia tidak akan minum darinya di akhirat. Itu. Jadi siapa yang seorang muslim yang meminum bejana dari emas dan perak, maka nanti sudah tidak minum lagi di akhirat. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hadis berikutnya juga larangan. Hadis ini dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasa'i, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa minum dari bejana perak dan emas di dunia, maka tidak minum dari keduanya kelak di akhirat. Dan bejana ahli surga adalah emas dan perak. Dengan alasan ini, dari hadis Hudzaifah, Ummu Salamah, Barra bin Azib, dan juga dari Abu Hurairah, jelas bahwa kaum muslimin dilarang menggunakan makan dan minum dengan tempatnya, apakah piringnya, apakah gelasnya, apakah sendoknya, apakah garpunya, dari emas atau perak itu.
Ibnu Qayyim rahimahumullah menjelaskan bahwa yang benar sebab pelarangan adalah semua bentuk dan keadaan bertentangan dengan ubudiyah secara jelas yang didapatkan dari kalbu dengan menggunakannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang, dan ketika Rasulullah melarang, kewajiban umat Islam gimana? Kalau ada Allah dan Rasulnya melarang, kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Udah, nggak usah dibicarakan artinya ini. Namun pengharaman ini dari hadis Hudzaifah ini, maka ada faedah-faedah yang sangat banyak dari hadis yang pertama dari Hudzaifah tadi. Apa itu? Pertama faedahnya, diharamkan makan dan minum pada wadah yang tersebut dari emas dan perak. Jadi jelas faedah pertama larangan. Faedah kedua, sebab diharamkannya karena bertasyabuh dengan orang kafir. Itu kedua. Ketiga, hukum larangan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Artinya tidak boleh bagi laki-laki dan perempuan menggunakan wadah yang tersebut dari emas murni atau emas yang bercampur dengan yang lainnya. Begitu pula perak yang murni maupun yang tercampur dengan yang lainnya. Yang penting ada unsur emas dan perak. Itu ketiga. Keempat, jumhur ulama menganggap terlarangnya wadah atau bejana ini bukan hanya untuk makan dan minum, namun larangan tersebut berlaku juga untuk penggunaan lainnya seperti untuk wadah berwudu. Tetapi nanti ada penjelasan lain hanya untuk yang lain-lain. Kalau untuk pegangan rumah boleh enggak? Untuk pegangan rumahnya pegangannya dari emas. Yang punya rumah nggak bisa tidur kalau malam, takut kalau diambil orang. Loh, pegangannya dari emas. Boleh, tetapi untuk sekarang ini jarang sekali. Ada yang terbuat dari emas, wallahu alam, tapi saya juga belum mendapatkan fakta yang jelas. Tapi ada beberapa ya alat-alat rumah yang terbuat dari emas. Di antaranya mungkin ya para raja-raja dulu ya. Kalau di Indonesia wallahu alam. Yang kelima, faedahnya menggunakan wadah atau bejana dari emas dan perak itu dilarang karena dua hal. Pertama, perantara pada kesombongan. Coba kalau yang lain menggunakan piringnya biasa, gelasnya biasa gini, terus dia pakai emas sendiri, gimana? Ini nanti akan timbul padanya kesombongan. Padahal sombong, siapa yang punya kesombongan di dalam dirinya, maka ia tidak akan masuk neraka. Tapi ingat ancaman ya, ancaman itu beda dengan janji. Kemudian yang kedua, menghancurkan hati orang-orang miskin. Orang miskin makan aja pakai tempat seadanya. Ini makan di umum kemarin 17-an. Yang lain tempatnya biasa, piringnya biasa, gelasnya biasa. Dia sendiri piringnya pakai emas, gelasnya pakai emas. Bagaimana? Akan timbul fitnah yang luar biasa besarnya. Itu. Ini diantara faedah hadis yang berasal dari Hudzaifah, sahabat mulia ini. Kemudian hadis dari Ummu Salamah, yang hadis kedua ini tadi. Orang yang minum dengan bejana dari perak, sungguh ia hanyalah memasukkan api jahanam ke dalam perutnya. Apa faedahnya? Ada beberapa faedah yang sangat menarik. Pertama, diharamkan minum dari wadah yang terbuat dari perak, lebih-lebih lagi jika menggunakan emas.
Dari perak saja nggak boleh, apalagi dari emas. Itu lebih nggak boleh lagi. Kemudian berikutnya yang kedua, cincin perak untuk laki-laki diperbolehkan. Sedangkan cincin emas untuk laki-laki tidak dibolehkan. Ingat, kaidah kedua berkaitan dengan hadis yang kedua ini tadi, yakni dari Ummu Salamah tadi. Faidah keduanya, laki-laki bolehkah memakai cincin? Ada dua, boleh dan tidak boleh. Boleh kalau selain dari emas, seperti perak, tembaga, besi, atau cincin yang terbuat dari apa itu? Macam-macam lah ya. Yang sekarang ake-ake itu, apa itu? Itu kan ya batu geyok itu loh, batu-batu apa, nah, bukan batu geyok aja. Pokoknya batu-batu itu selama pegangannya ini tidak dari emas, bagi laki-laki diperbolehkan. Nah, yang nggak boleh kalau dari apa? Emas. Itu yang perlu kita ketahui. Kemudian bagi yang ketiga, bagi perempuan diperbolehkan menggunakan cincin dari apa saja. Emas boleh, perak boleh, dan seterusnya. Jadi bagi perempuan ya, yang terbuat dari emas dan perak tadi hanya yang nggak boleh untuk bejana makan dan minum. Kalau untuk perhiasan, boleh nggak perempuan pakai perhiasan dari emas? Bisa dicek yang memakai cincin kalung dari emas atau bukan? Tentu ya, kalau di kita insya Allah. Baik, ini poin pertama, hukum larangan dari menggunakan bejana terbuat dari emas dan perak bagi kaum muslimin untuk makan dan minum. Ini contoh, ini terbuat dari emas atau perak, bukan ya? Berarti saya boleh minum? Boleh ya, enggak, maksudnya untuk mengasih contoh, untuk ngasih contoh aja. Baik, kita lanjutkan. Tadi dijelaskan apakah larangan menggunakan bejana emas dan perak khusus untuk makan dan minum saja atau bersifat bersifat umum. Ya, ini afan, dari ini saya kembangkan biar lebih jelas lagi. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Mereka menjadi dua pendapat. Jadi emas dan perak, apakah hanya larangan itu untuk makan dan minum atau untuk semuanya? Maka ada dua pendapat para ulama. Pertama, mengharamkan semua pengguna bejana emas dan perak. Inilah pendapat mayoritas ulama. Jadi pendapat, namanya pendapat, sah-sah saja. Nanti baru kita mana yang rajih menurut para ulama. Ini mayoritas ulama. Hal ini berdasarkan keumuman hadis yang diriwayatkan dari sahabat mulia Udzaifah di atas. Dan pemahaman tentang sebab larangan mencakup itu semuanya. Adapun tentang perbedaan antara lelaki dan wanita, maka itu hanya berlaku pada penggunaan perhiasan emas. Misalkan Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim Syarh Sahih Muslim menyatakan, hadis ini menyatakan haramnya menggunakan bejana emas dan perak untuk makan dan minum dan untuk perkara yang semakna dengannya, misalkan untuk wewangian,
untuk tempat celak dan sejenisnya. Pengharaman ini adalah pendapat mayoritas ulama salaf dan khalaf. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mufhim Sahih Sahih Muslim jilid 5 halaman 345. Sekali lagi, mayoritas semuanya mengatakan haram, tidak boleh, meskipun hanya untuk apa itu, untuk tempat celak mata itu apa namanya Ibu? Kan ada ya, kalau itu tempat-tempat gini, meskipun itu, ini mayoritas. Kemudian berikutnya, mereka menyatakan bahwa menyebutkan lafaz makan dan minum dalam hadis ini adalah karena biasanya menggunakan bejana emas dan perak untuk itu. Mereka melanjutkan dalil yang menyatakan sebagai berikut. Ada dalil-dalil di antaranya surat 4 atau An-Nisa ayat ke-10. Surat 4 atau An-Nisa ayat ke-10. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ayat ke-10, iya. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Iya. Berikutnya biar nanti penjelasannya jadi satu, surat 3 ayat 130. Iya. 130, surat 3 ayat 130. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwa kepada Allah agar kamu beruntung. Iya. Dari dua ayat tersebut, dilarangnya adalah lebih umum dari sekedar makan dan minum. Dengan demikian juga pada menggunakan emas dan perak. Sekali lagi, makan harta anak yatim saja akan mendapatkan ancaman seperti itu, dan memakan makanan yang lainnya yang berasal dari bentuk kedoliman itu lebih umum. Sedangkan hadis dari Ummu Salamah tadi lebih khusus lagi. Makan itu kan lebih penting, lebih mudah, dan semua orang bisa menggunakannya. Oleh karena itu, inilah para ulama mayoritas berpendapat bahwa semuanya tidak boleh. Wallahu a'lam. Beliau diantaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di rahimahumullah dalam tafsirnya yang sangat terkenal sekali, beliau di dalam kitab Minhajus Salikin halaman 34 menyatakan semua bejana mubah kecuali bejana emas dan perak dan campurannya. Sehingga kesimpulannya bahwa beliau Syekh Muhammad Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di menyimpulkan dalam kitabnya Al-Qawaid wal Furuq halaman 155, menggunakan emas dan perak itu ada 3 keadaan. Ya, jadi menggunakan emas dan perak menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di rahimahullah ada 3 keadaan. Ini karena ini kan dijelaskan biar rinci banget. Yang pertama,
digunakan untuk bejana dan sejenisnya, maka ini diharamkan untuk laki-laki dan perempuan. Kalau untuk semuanya haram. Ini makna pertama. Makna kedua, pendapat kedua adalah digunakan untuk dipakai perhiasan, maka halal bagi wanita, sedangkan haram bagi laki-laki. Kemudian yang ketiga, penggunaan pada pakaian perang dan alat-alat senjata atau hal-hal yang lainnya diperbolehkan sampai sampai untuk laki-laki juga. Misalkan tadi yang diharamkan itu bagi laki-laki digunakan untuk cincin. Kalau laki-laki perempuan tadi untuk bejana, emas dan perak tadi untuk makan. Tetapi kalau untuk yang lain-lain, sekali lagi ulama membolehkannya. Seperti misalkan mobilnya terbuat dari emas, boleh enggak? Boleh. Tapi bisa ditinggal enggak nanti? Bisa diparkir, ditinggal enggak? Kelihatannya enggak bisa ditinggal deh nanti. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, larangan ini khusus untuk makan dan minum saja. Jadi larangan ini tadi, hadis dari Hudzaifah tadi, hanya berkaitan makan dan minum saja. Selebihnya boleh. Adapun menggunakan di luar itu semuanya diperbolehkan. Ini pendapat seperti Al-Imam Asy-Syaukani, Asy-Syun'ani, Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahumullah. Dan mana pendapat yang rajih? Pendapat yang rajih adalah pendapat yang kedua, yaitu yang diharamkan hanya untuk makan dan minum. Seperti itu. Jadi jelas ya materinya. Yang dilarang apa? Bejana untuk makan dan minum. Selebihnya boleh. Tetapi ada catatan, bagi laki-laki tidak boleh pakai cincin emas. Selain emas boleh enggak? Boleh. Perak boleh. Bagi wanita bolehkah menggunakan emas atau perak? Boleh. Biar sangat jelas sekali seperti itu. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan, apakah diperbolehkan memiliki bejana emas dan perak tanpa menggunakannya, karena dia ternyata pewaris tunggal kerajaan Madangkara. Di mana kerajaan Madangkara itu? Udah nggak usah dilanjutin ya. Ini contoh aja. Sehingga ia kan punya tempat-tempat piringnya, sendoknya, gelasnya. Kalau raja-raja dahulu kan gitu, dari emas. Kemudian karena tempo dulu kerajaannya sudah nggak ada, terus jamaah ini beli salah satu lokasi di tempat. Ternyata di situ dulu adalah tempat penyimpanan harta-harta pusaka dari kerajaan Madangkara. Rajanya siapa? Brahmakumbara. Itu. Setelah dibeli, ternyata mau dibikin tanda, apa itu? Pagar. Begitu digali, ternyata ada kotak. Begitu dibuka, ternyata emas yang berupa bejana-bejana tadi. Ini contoh, maksudnya biar mudah untuk memahami.
Nah, untuk sekarang karena sudah tahu ilmunya, nggak boleh menggunakan, jadi nggak digunakan. Tapi seperti apa? Dia punya, tapi tidak digunakan. Baik, maka para ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama melarang. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, dan mayoritas ulama Syafi'iyah serta mayoritas ulama semuanya. Jadi pendapat pertama meskipun tidak digunakan pun dilarang. Ini pendapat pertama. Para ulama itu beralasan semua yang tidak boleh digunakan maka tidak boleh dimiliki. Ya, nggak boleh digunakan berarti tidak boleh dimiliki. Itu alasannya. Di antaranya ia merujuk kepada pembahasan yang lainnya. Di antaranya disamakan kita haram meminum khamr, kemudian nyimpan khamr boleh nggak? Nggak boleh. Itu ya, karena tadi kan dilarang bejana emas dari perak, ya kan gitu. Meskipun tidak digunakan maka juga dilarang sebagaimana khamr. Khamr ini kan dilarang. Walaupun kita tidak menggunakan, tetapi kalau kita menyimpan, hukumnya juga tidak boleh. Itu disamakan ilatnya seperti itu. Wallahu alam. Ini pendapat pertama. Adapun pendapat kedua, membolehkan kepemilikan bejana emas dan perak. Yang kedua boleh. Ini pendapat Abu Hanifah di dalam kitabnya Hasisah Ibnu Abidin juz 6 halaman 342. Juga salah satu pendapat dari madhab Malikiyah dan salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga pendapat Imam Ahmad. Ini dalam kitab-kitabnya semuanya. Kalau misalkan kita menyimpan botolnya tapi nggak ada isinya, boleh nggak? Botol apa ini? Oh, botol miras. Ada tulisannya nggak? Ada. Nggak boleh juga ya. Karena ya, ini pertanyaan bagus sekali. Biar agak kerenan dikit, kulkasnya penuh gitu. Jadi buat hiasan. Untuk perhiasan, masya Allah, perhiasan kok sesuatu yang diharamkan. Jadi tetap tidak boleh. Ibu nanti apalagi dipajang di ruang tamu. Namanya perhiasan kan biasanya di ruang tamu. Begitu Ustadz datang, loh, iya ternyata jamaah menyimpan. Walaupun itu diganti dengan air putih, tapi kan kita nggak tahu. Apalagi tulisan mirasnya itu kenceng banget. Kenceng lagi, apa? Gede gitu. Nggak boleh Ibu ya. Walaupun bukan di ruang tamu ya. Walaupun di ruang tamu. Ibu ya umum nggak masalah namanya pertanyaan, tapi kok agak sedikit ngotot.com. Nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Iya biar jelas. Ya silakan Bu Dokter. Dari emas ya, iya.
Baik, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Bagaimana kalau orang yang duitnya tanpa berseri? Bagi bapak-bapak kan ada itu. Kemudian ia membeli jam yang terbuat dari emas. Maaf, jam saya tidak dari emas ya, meskipun kuning, tapi kuningnya bukan dari emas nanti. Atau rantai jasnya, misalkan kan ada dari sini ke sini gitu. Saya tadi nggak saya bawa sih ininya. Ya, boleh atau tidak bagi laki-laki? Jawabnya tidak boleh. Karena laki-laki tidak boleh menggunakan sebagai apapun yang berasal dari emas itu. Gigi, nah gigi dari emas boleh nggak? Ya nggak boleh. Lo orang-orang, maaf ya, orang-orang tua dulu kan giginya aja emas. Iya, jadi sekali lagi, kalau untuk laki-laki tidak boleh karena ada hadis khusus. Emas putih boleh enggak? Judulnya emas. Karena kalau di Indonesia emasnya ada emas putih, emas hitam, emas sawo mateng.